warahmatullahi wabarakatuh. So we are from Group 2 and we want to present our material about application of the word application. But before we start our presentation, let me and my friend introduce ourselves. My name is Intan Ambasari Cahyadi, akan menjelaskan cara membuat nomor di Word. My name is Alvina Hidayatun Nafi, akan menjelaskan materi tentang membuat daftar pustaka melalui Mendeley. My name is Rizkatul Amalia, akan menjelaskan cara membuat daftar pustaka di Microsoft Word. My name is Eka Nurkiati, akan menjelaskan cara membuat daftar tabel otomatis dan daftar gambar otomatis di Microsoft Word. My name is Reza Farina, akan menjelaskan cara membuat daftar isi di Microsoft Word. Oke, di sini aku mau ngejelasin bagaimana caranya membuat daftar pustaka melalui Microsoft Word. Pertama, klik menu reference. Terus pencet yang ini, citation, terus ambil yang add new. Habis itu, biasanya kan di referensi kan ada buku atau dari jurnal kan. Nah, aku milih yang dari bukunya Sadono Sukirno. Ini autornya, diedit, nama belakangnya Sukirno dan nama depannya Sadono. Habis itu klik menu OK. Ini yang titel itu, nama judul bukunya adalah Mikroekonomi Teori Pengantar. Kita ketik Mikroekonomi Teori Pengantar. Terus tahun terbitnya tahun 2019. Habis itu di kota terbitnya adalah Depok. Nah, yang mempublish adalah dari PT Grafindo Persada. Udah, setelah itu klik menu OK. Ini kalau biasanya kan cuma segini doang kan, ini dihapus aja. Nah, habis itu klik di biografi. Habis itu pencet yang insert bibliografi. Nah, udah selesai. Kasih. The next one is how to create page number on Word application. The first one is click view and then multiple page. Setelah itu double klik di bagian halaman bawah dan juga klik page number. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada top of page dan juga bottom of page. Tetapi kebanyakan menggunakan bottom of page. Setelah itu pilih plain number 3. Nah, untuk mengubah font dan juga ukuran pada angka tersebut adalah dengan menggunakan format page number. Di sini ada pilihan menggunakan Romawi ataupun angka, dan kita bisa start at number 1. Untuk mengubah font dari angka tersebut adalah dengan mengkopinya dan juga mengubah font menjadi Times New Roman ataupun font lain yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Oke, aku di sini akan menjelaskan how to create a table list and image list automatically, yaitu cara membuat daftar tabel otomatis dan daftar gambar otomatis. Yang pertama adalah select the table to include in the list, yaitu pilih tabel yang akan dimasukkan ke dalam daftar ya. Right click on the table, then select insert caption, yaitu
klik kanan pada tabel tersebut, kemudian pilih Insert Caption. Yang ketiga, to create a new label for the table, klik New Label. Untuk membuat label baru pada tabel, klik New Label. Kemudian, type the label according to the information on the label. Ketikkan label sesuai keterangan pada label. Kemudian, set the label position above or below the image via the position menu. The label in the table is placed at the top, then click above and click OK. Atur posisi label di atas atau di bawah gambar melalui menu position. Label pada tabel diletakkan di atas, maka klik above dan klik OK. Yang keenam adalah perform the step above repeatedly according to the number of tables to be included in the list. When all tables have been arranged, klik OK. Lakukan langkah di atas secara berulang sesuai jumlah tabel yang akan dimasukkan pada daftar. Apabila seluruh tabel selesai diatur, klik OK. Langkah yang ketujuh, place the cursor under the attachment and click the reference tab. Continue by selecting the insert table of figures toolbar. Letakkan kursor di bawah lampiran. Jadi kita mencari lembar yang kosong dulu. Letakkan kursor di bawah lampiran dan klik tab reference di atas sini. Lanjutkan dengan memilih toolbar insert table of figures. Then press OK. Done. The table list will automatically appear. Lalu tekan OK. Selesai, daftar tabel akan secara otomatis muncul. Selanjutnya adalah automatic image list atau membuat daftar gambar otomatis. Yang pertama, select the image to be included in the image list. Klik the image. Jadi, pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Klik gambar tersebut. Right, click on the image, then click insert caption to organize the list of image. Klik kanan pada gambar, lalu klik insert caption untuk mengatur daftar gambar. Select a label as desired, for example, image, photo, and so on via the new label option. Jadi pilih label sesuai keinginan, misalnya gambar, foto, dan sebagainya melalui opsi New Label, beri label. Add caption to image. This description will be displayed in the image list. Tambahkan keterangan pada gambar. Keterangan ini akan ditampilkan pada daftar gambar. Ini contohnya diberi keterangan tempat sampah media. Yang kelima, set the label position above or below the image via the position menu. If it's above, choose above, and if it's below, choose below. Atur posisi label di atas atau di bawah gambar melalui menu position. Kalau di atas pilih above, dan kalau di bawah pilih below. Perform the steps above repeatedly according to the number of images to be included in the image list. When all images have been arranged, klik OK. Lakukan langkah di atas secara berulang sesuai jumlah gambar yang akan dimasukkan ke daftar gambar. Seperti ini mengulang. Apabila seluruh gambar selesai diatur, klik OK. Place the cursor under the attachment and click the reference tab. Continue by selecting the insert table of figures toolbar. Jadi kita mencari lembar kosong lagi, letakkan kursor di bawah lampiran dan klik tab reference. Lanjutkan dengan memilih toolbar insert table of figures. Press OK. Done. A list of images will automatically appear. Tekan OK, selesai, daftar gambar akan secara otomatis muncul. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga langkah-langkahnya dapat dipahami. Terima kasih. How to create an automatic table of content. Membuat daftar isi secara otomatis. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Word. Daftar isi dibutuhkan dalam penelitian atau karya ilmiah, baik berupa buku, tulisan, tesis, dan sebagainya yang bisa diletakkan pada bagian awal. The order of each chapter and the subchapter is intended to make an easier for the readers to get
the discussion they want to read. Benefit of automatically compiling table of contents. Membuat daftar isi secara otomatis juga lebih mudah dan membutuhkan waktu relatif singkat dibandingkan dengan membuat daftar isi secara manual, because the writer does not look at each page of the manual script one by one. Usefulness is table of connects. The extents of table of connects can provide an overview or the outline to the reader regarding to subject matter contained is in a written result. Membuat daftar isi secara otomatis juga sangat penting untuk dilampirkan pada bagian kerangka untuk membutuhkan para pembaca maupun penulis. Compiling table of the context manually. Membuat daftar isi secara manual membutuhkan ketelitian dan dapat menyita waktu yang cukup lama sehingga akan membuang waktu penulis. Cara membuat daftar isi pertama kali yaitu dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word atau Open a Microsoft Word document. Tentunya yang pertama membuka aplikasi Microsoft Word yang diinginkan dan membuka Word yang ingin kita buatkan daftar isi pada laptop ataupun komputer. 2. Create a title or subtitle in a document in Microsoft Word. Setelah dokumen terbuka, kita perlu membuat judul dan subjudul yang akan menjadi penjelas dari isi atau bagian dalam dokumen tersebut. Jadi, subjudul dapat digunakan menggunakan aplikasi Helding 2 dan judul dapat menggunakan aplikasi Helding 1 pada bagian ini. A3. Helding or block the title or subtitle you have created. Jika judul atau subjudul sudah ada dan sudah selesai dibuat, sorot atau blok judul dan subjudul dengan cara klik 3 kali teks yang diinginkan atau melakukan select pada tombol. For close a helding that matters the title or subtitle. After holding the title or subtitle, content is the document contains units activates or selects the helding type that match the title or subtitle. Kita dapat membuat helding 1 untuk judul dan helding 2 untuk subjudul, helding 3 untuk subjudul, dan helding seterusnya untuk subjudul. Setelah memilih tipe helding yang sesuai, kita dapat mengatur model helding yang kita inginkan. 5. Do the highlighting and helding for each title or subtitle, yaitu dengan mengaktifkan atau memilih helding pada setiap judul dan subjudul yang terdapat dalam dokumen tersebut. Seperti ini. Jika kita sudah memblok seperti ini, itu bagian judul ataupun subjudul, kita dapat memilih pilihan yang ada pada bagian ini antara kita memilih helding 1 atau helding 2 untuk judul maupun subjudul. The 6. Select a blank page in the document to create a table of the contents. After all the helding have been activated under all the title or sub-helding, you can select the blank page that you want to create a table of the contents for. Umumnya, daftar isi diletakkan pada bagian awal dokumen, setelah halaman judul atau kata pengantar. Setelah menambahkan halaman kosong untuk daftar isi dengan memilih menu insert, kemudian pilih bagian kiri, kamu dapat memilih blank page. Setelah itu, halaman baru akan langsung muncul pada dokumen tersebut. Jadi, setelah memilih subjudul dan judul pada menu helding tersebut, kita akan membuat dokumen baru atau membuat halaman baru, yaitu dengan mengklik menu insert kemudian klik menu blank page.
7. Select the reference selection in the menu bar. Klik table of the context dan pilih jenis atau format isi yang diinginkan. Kita dapat memilih automatic table 1 atau automatic table 2 sesuai dengan daftar isi yang kita inginkan. 8. Klik update table if you made changes. Oke, daftar isi yang telah dibuat dengan memilih bagian update table pada kontak di bagian atas daftar isi. Setelah memilih bagian tersebut, kita akan memilih dua pilihan, yaitu dengan update number only atau update entry table. Yaitu setelah kita mengenter tadi, kemudian akan muncul update table, dan kita mempunyai dua pilihan antara update page number only atau update entry table. Nah, update page number only digunakan untuk memperbarui nomor halaman, sementara update entry table digunakan untuk memperbarui seluruh daftar isi. Jadi nanti kita sesuaikan saja antara kita akan mengubah halamannya atau kita akan mengubah semua dari satu word ini. Next. Yang ke-9 adalah adapting the table of the context to the writing format. Nah, if the table of the context has been created and updated, you need to adjust the format of the table of the contents. We still use its default font format. To the font format you use for the body of the documents. Hal tersebut dilakukan agar daftar isi yang kita buat akan lebih rapi dan nyaman untuk dilihat. Kita dapat mengubah tulisan format yang dengan cara menyorot atau memblok seluruh tulisan pada daftar atau kontak, kemudian kita pilih tulisan yang ukuran yang kita inginkan. Jadi ini adalah bagian merapikan dari daftar isi yang sudah kita buat ya. Seperti apakah kita akan mengubah ukurannya, atau kan kita akan mengubah tulisannya menjadi Times New Roman atau sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, the tense make assure that no part of the title or subheading is the mention and the erroneous. Nah, setelah kita memblok semuanya dan kita memastikan tulisan ataupun ukuran yang kita inginkan, kemudian kita teliti ulang apakah semua judul dan subjudul itu sudah masuk ke dalam daftar isi yang kita buat. Setelah memastikan semuanya sudah benar-benar masuk dan benar-benar sesuai dengan kriteria kita, ataupun sudah benar-benar mencakup semua judul dan subjudul, nah, the last step yaitu adalah dengan save Microsoft Document, yaitu dengan mengenter tombol Ctrl+S atau memilih icon save yang terletak pada bagian atas. Nah, kita meng-save dokumen Microsoft Word ini supaya dokumen yang telah kita buat daftar isinya tidak hilang, dan supaya dapat tersimpan pada dokumen, sehingga kita tidak akan kehilangan dokumen dengan daftar isi yang baru saja kita buat. Nah, itu tadi presentasi ataupun informasi mengenai tata cara pembuatan daftar isi dalam Microsoft Word. Baik, saya akan menjelaskan tentang cara membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan kalian telah mendownload Mendeley di laptop kalian. Kemudian, cara pengelolaan library pribadi pada Mendeley desktop. Buka desktop Mendeley yang sudah terinstall pada PC maupun laptop kalian. Kemudian, masukkan email dan kata sandi yang sudah didaftarkan pada proses registrasi pada tahapan sebelum pengelolaan library. Pengaturan untuk memudahkan penggunaan antara lain install web importer dan install Microsoft Word plugin. Install web importer. Web importer berguna untuk menyimpan hasil pencarian melalui browser dengan cara klik tools, kemudian install web importer. Kemudian setelah terinstall, install Microsoft Word plugin. Agar penulisan sitasi dan daftar pustaka pada Microsoft Word terhubung dengan Mendeley, maka aktifkan dahulu dari menu desktop Mendeley Tools, kemudian klik install Microsoft Word plugin. Jika sudah terinstall, maka pada aplikasi Microsoft Word
kalian pada menu reference akan terdapat tambahan Mendeley secara otomatis. Penggunaan Mendeley Desktop. Buka Mendeley Desktop yang sudah terinstall. Buat folder untuk menyimpan artikel rujukan kalian. Kemudian cara untuk menyimpan hasil pencarian menggunakan web importer. Yang pertama, klik icon Mendeley. Kemudian yang kedua, pilih lokasi di folder yang sudah Anda buat tadi. Yang ketiga, lihat hasil penyimpanan di Mendeley Desktop sebelumnya. Klik sign untuk menyambungkan dengan Mendeley Desktop. Kemudian cara membuat kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Yang pertama, pastikan Mendeley Desktop dalam keadaan aktif atau terbuka. Yang kedua, pilih style citasi melalui Mendeley Desktop View Citation Style. Kemudian yang ketiga, pilih reference. Kemudian klik insert citation. Kemudian tulis judul atau nama penulis. Yang keempat, setelah muncul pilih OK atau enter. Kemudian yang kelima, penulisan kutipan sesuai style yang dipilih akan muncul. Kemudian penulisan daftar pustaka, pilih reference, kemudian insert bibliography. Sekian, terima kasih. Bobby Valentino.